yang motifnya garis-garis itu namanya burdah. Allati istauhabaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diminta dari Rasulullah SAW. Fala amahu ashabu ala talabiha minhu, sahabat-sahabat yang lain pengen meminta selimut itu. Sallallahu alaihi wasallam wa kana labisha, sedang dipakai. Faqala innama sa'altuhu iyyaha litakuna kafani. Kenapa kamu minta selimut ini? Katanya, pengen buat kafan saya ya Rasulullah. Wa fi riwayatin rajautu barakataha hina labisa Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anni ukfanu fiha. Siapa tahu saya bisa dikafani, sesuatu yang bersentuhan dengan Rasulullah SAW aman dari sentuhan api neraka. Karena kalau selimut itu sudah dipakai oleh baginda Nabi SAW, selesai urusannya. Kita pakai selimut, siapa yang menyamparkan itu? Sudah aman, selesai. Itu yang menjadi keyakinan para sahabat, ingin meminta apa yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi makanya teorinya kalau sampean itu ketemu orang soleh, pengen minta sesuatu dari orang soleh, bawa sesuatu yang sama yang baru, ambil dari beliau sesuatu yang gitu ya. Jangan minta doang, tapi kalau misalnya dianya atau pakai serban sampean minta kan jadi gak serbanan, mengurangi apa namanya haibah itu. Jadi bawa serban baru, misalnya minta sama Habib siapa, Syekh siapa, ya Syekh ini yang baru aja buat jenengan, mohon yang dipakai buat saya. Namanya memberi solusi. Ya menang sendiri kan, gitu kan. Kalau menang sendiri main minta aja, nanti tasbihnya diminta, apanya diminta, nggak ditukerin ya nggak jadi berita. Jadi mempunyai keyakinan ya yang kuat. Wa akhraja Muslimun fi sahihi anna Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha fi haditsin qalat fihi hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhrijat ilayya jubbatun tayalisiyah kasirwaniyah qala hadhihi kanat inda Aisyah. Jubah yang diambil oleh Siti Asma itu adalah yang pernah disimpan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Falamma qubidat, ketika Siti Aisyah wafat, qabattuha, saya ambil. Fanahnu nagsiluha lil mardha. Setiap ada orang sakit datang, jubah ini dicuci, peresannya buat ngobatin orang sakit. Jadinya apa? Fanas tasbiha, memohon agar orang yang sakit disehatkan dari air peresan jubah yang pernah dimiliki oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau secara ini nggak mungkin. Obat ya kalau asam urat pakai pelapai, pakai air peresan jubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilakukan. Dan siapa itu Siti Asma? Siti Asma adalah sahabiah. Sahabiah dan sahabah itu qaumun udul, orang yang dijamin adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika setiap menyebut nama sahabat itu tidak lepas dari kata radhiyallahu, karena itu perintahnya Allah, walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Jadi kalau sama sahabat kita tidak boleh komen yang negatif. Dalam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, wa ma jara baina sahabi nasqutu anhu wa ajli ijtihadi. Karena udulnya para sahabat, ketika antar sahabat terjadi perselisihan, kita tidak boleh memvonis salah satu. Harus membenarkan semuanya. Itu madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang terjadi ketika perang Jamal, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Tidak boleh kita memvonis salah satu
dua-duanya benar, melaksanakan hasil ijtihadnya. Hanya saja yang asab lahu ajran, yang akhta lahu ajran wahid. Yang benar ijtihadnya dapat pahala 2, yang salah dapat pahala 1. Jadi mustahil itu tidak ada. Hanya kalau salah tidak dapat pahala, hanya mendapatkan pahala ijtihadnya saja. Itu sahabat itu memajara baina sahabi maskutu anhu wa ijtihad. Suatu saat saya hadir majelisnya Al-Habib Ahmad Asy-Syadhili di Jeddah. Di tengah-tengah majelisnya beliau ditanya tentang Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu yang mendeklarasikan diri menjadi khalifah setelah wafatnya ayahnya, yaitu sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika menjadi khalifah, penduduk Madinah tidak mau membaiat karena akhlaknya Yazid ini kurang pas untuk menjadi khalifah. Sehingga Yazid datang ke Madinah, menyerang kota Madinah, membawa pasukan berkudanya ke dalam Masjid Nabawi, sehingga Masjid Nabawi libur sholat berjamaahnya selama 40 hari. Karena orang-orang penduduk Madinah tidak mau membaiat sebagai khalifah. Tapi ini bapaknya beliau sahabat. Yazid ini tabi'in. Karena Yazid bin, ketika ada salah satu jamaah yang bertanya, ya Habib, kaif bil Yazid? Bagaimana kita menyikapi tentang Yazid? Kata beliau jawabnya, subbu Yazid wala Yazid. Kalau mau mencela Yazidnya saja, gak usah ke atasnya, karena ke atasnya ayahnya adalah sahabat. Karena kalau sahabat itu masih dapat jaminan dari Rasulullah SAW, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya masa adalah masa saya. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah SAW. Itu baru sahabat yang istilahnya sahabat mungkin yang biasa, bukan sahabat yang istimewa. Sahabat yang istimewa kan seperti Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada kejadian, ada sahabat kiai namanya Hatib bin Abi Baltaah. Tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW karena waktu tahun ke-4 Hijriah di Hudaybiyah beliau umroh nggak boleh masuk. Tahun ke-7 Hijriah pengen masuk lagi ke Mekah, melaksanakan Fathu Makkah, pengen membersihkan Ka'bah dari perang. Hatib bin Abi Baltaah ini ikut perang Badar, tapi selamat, tidak wafat. Ketika tahun ke-7 Hijriah mendengar berita Kanjeng Nabi bermusyawarah dengan sahabat akan melakukan Fathu Makkah, Hatib bin Abi Baltaah ini keluarga besarnya masih ada di Mekah. Beliau menulis surat membocorkan rencananya Nabi kepada pemuka-pemuka Mekah biar keluarganya dapat perlakuan istimewa. Ditulis, Nabi mau melakukan ini ke Mekah, berangkat tanggal sekian, dibocorkan. Jangan diberitahu oleh malaikat Jibril, ada sahabat kamu namanya Fulan, dia membocorkan rencana ini. Suratnya dititipkan sama satu perempuan, ditaruh di sanggulnya. Perempuan itu sekarang sudah berjalan menuju ke Mekah, baru sampai di kampung namanya Wadi Khoh. Sayyidina Rasulullah SAW ngajak Sayyidina Umar, ayo kita cari Hatib bin Abi Baltaah. Ketemu sama Hatib bin Abi Baltaah. Melihat Hatib bin Abi Baltaah, Sayyidina Umar sudah geram. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal kha'in. Nah, kita aja Sayyidina Umar kan panglima perang. Ya Rasulullah, izinkan saya sembelih ini pengkhianat ini. Sayyidina Umar izin sama Kanjeng Nabi. Dielere ya, dielere itu di sama Kanjeng Nabi. Sudah, gak usah. Afala ta'lam ma sya'nullah fi syuhada, ma sya'nu syuhada di badrin indallah. Kamu tahu gak wahai Umar, keistimewaan orang yang ikut perang Badar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sayyidina Umar menunggu apa yang dimaksudkan Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada syuhada Badar yang selamat, yang tidak wafat. Apa kata Allah dalam penghargaan Allah kepada syuhada Badar?
i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Perlakuan Allah kepada orang yang ikut perang, ngapain aja silahkan, dosa kalian sudah saya ampuni. Berarti apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Baltah ini dimaklumi karena menjadi peserta dalam peristiwa perang. Akhirnya Sayyidina Ali ditugasin untuk ngejar perempuan tadi dan ketemu, sehingga surat itu diambil oleh Sayyidina Ali dan perempuan tidak sampai ke Mekah, sehingga rencana Rasulullah tidak terwujud. Ini orang-orang yang istimewa ini berada di lingkungan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh para sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, dijamin oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitu ihtadaitu. Sahabat-sahabat itu seperti bintang-bintang, mana saja salah satu di antara mereka kalian mengikuti, pasti sampai selamat. Ya, artinya qaulus sahabat hujjah, fi'lus sahabat hujjah dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Termasuk ini, Sayyidina Asma binti Abu Bakar adalah sahabiyah karena hidup pada masa Rasulullah. Sayyidina Asma itu yang menyiapkan bekal ketika Sayyidina Abu Bakar dan Kanjeng Nabi akan berangkat ke Madinah pertama kali berangkat hijrah. Itu yang menyiapkan bekalnya Sayyidina Asma. Beliau sampai mendapat julukan Dzatun Nitaqain karena selendangnya waktu itu untuk mengikat tali. Bekalnya Rasulullah tidak ada, selendangnya Siti Asma dirobek jadi dua, yang satu beliau pakai lagi, yang satu untuk ikat. Bekalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidina Asma melakukan ngobatin orang pakai peresan bajunya Rasulullah. Kira-kira kalau sekarang ada yang melakukan itu musyrik apa tidak? Ada dalilnya. Hujahnya adalah fi'lus sahabat. Berarti tidak apa-apa, asal nggak geli aja sama bekas peresannya yang enggak. Kalau dulu kan, sekarang peresannya udah campur macam-macam. Ya. Nah itu adalah hujah. Ini salah satunya. Wa kharaja Syaikhan an Abdillah bin Muhib qala arsalatni ummi ila ummi Salamah. Saya diutus oleh ibu saya untuk menemui Ummi Salamah radhiyallahu anha biqadhim minal ma', satu wadah air. Faja'at bijaljalin min fiddatin fihi sya'run min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah mengambil satu tempat terbuat dari perak yang di dalamnya ada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka idza asabal insan 'ain aw syai'un bu'itha ilaiha fatamakhadahu lahu fayashrabu minhu fattalaqtu fil jaljal fara'aitu sya'rati hudrin. Jadi rambut itu isi, tempat yang dari perak itu rambutnya isinya adalah rambutnya Rasulullah SAW, dicelupkan ke air. Air itu digunakan untuk membantu orang yang kena penyakit air. Ya. Pokoknya kalau ada yang mau jadi dukun, dalilnya lengkap. Jadi kalau sudah jadi kiai, jadi ustaz, dengan nambah profesi lagi, ini bisa dijadikan sebagai profesi tambahan. Ya. Tapi legal, ini legal. Catatannya adalah akar atau tinggalannya orang soleh. Hafiz sahihain, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.